اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. Bimbingan Haji bareng ANB. Mau tahu panduan haji yang mabrur? Tertarik untuk haji yang sesuai sunnah? Ikuti bimbingan haji bersama ANB yang akan dibimbing langsung oleh Ustadz Aminur Bait. Hubungi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Hati para hamba sangat mudah untuk berubah. Bisa jadi ada orang yang awalnya saleh, tapi kemudian dia menjadi orang yang jahat. Bisa jadi ada orang yang sebelumnya orang yang jahat, kemudian berubah menjadi saleh. Bahkan ada orang yang awalnya adalah ahli ibadah, dia seorang hafidz Al-Quran, tapi Masya Allah ternyata ujung akhir dari kehidupannya dia murtad dan pindah agama. Ada sebuah kisah yang disinggung oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah. Beliau menyebutkan kejadian pada tahun 279 Hijriah. Kata beliau, wa fiha tufiya Abduh bin Abdurrahim. Di tahun ini meninggallah seorang yang bernama Abduh bin Abdurrahim. Kemudian Ibnu Katsir menyebutkan doa buruk, qabbahahullah, semoga Allah memberikan balasan yang buruk untuknya. Ada apa dengan orang ini? Ibnul Jauzi menyebutkan bahwa orang yang celaka ini kana minal mujahidin, termasuk di antara orang yang rajin berjihad, katsiran, sering sekali berjihad. Fi biladir Rum, dia berjihad di negeri Romawi. Dan pada suatu ketika fi ba'dil ghazawat, dalam salah satu ekspedisi perang di daerah Romawi, kaum muslimin mengepung sebuah benteng yang ada di negeri Romawi. Tiba-tiba Abduh bin Abdurrahim ini melihat seorang wanita Romawi berada di atas benteng itu. Dan dia pun tertarik, dia jatuh cinta dengan wanita itu. Akhirnya dia mengirim sebuah pesan yang isinya Mas-sabilu ilal wusuli ilaiki. Gimana caranya agar aku bisa mendapatkan kamu? Gimana caranya agar aku bisa menikahimu? Faqalat, maka si wanita Nasrani ini memberikan balasan, anta tanassar wa tas'uda ilayya. Kamu masuk Nasrani dan silahkan nanti naik ke benteng. Akhirnya fa'ajabaha ila dzalik. Dia pun kemudian menyanggupi persyaratan ini. Dia masuk Nasrani dan kemudian menemui wanita itu. Fama ra'al muslimin illa wa huwa indaha. Setiap kali dia membersamai kaum muslimin atau dia memimpin kaum muslimin, mungkin dia adalah salah satu di antara orang penting di kalangan pasukan. Illa wa huwa indaha, kecuali si lelaki ini membersamai wanita tadi. Faghtammal muslimuna bisababi dzalika ghumman syadidan, sehingga kaum muslimin merasa sangat sedih. Ini orang dianggap sebagai tokoh, dianggap sebagai pejuang, bahkan punya banyak hafalan Al-Quran, tapi kenapa malah nikah dengan wanita Nasrani dan balik atau dia murtad beragama Nasrani. Wa syaqqa alaihim masyaqqatan adzima, dan mereka merasa ini adalah ujian berat bagi kaum muslimin. Falamma kana ba'da muddatin, setelah berlangsung beberapa waktu, kaum muslimin melewati orang ini, wa huwa ma'atil kal mar'ah, dan si Abduh bin Abdul Karim ini bersama dengan wanita yang menjadi kekasihnya. Fi dzalikal hisan, di benteng tersebut. Faqalu, maka mereka pun bertanya, ya fulan, ma fa'ala Qur'anuk, ma fa'ala ilmuk, ma fa'ala siyamuk, ma fa'ala jihaduk, ma fa'alat salatuk. Wahai fulan, gimana nasib Qur'anmu? Gimana nasib ilmumu? Gimana nasib puasamu? Bagaimana nasib jihadmu? Gimana kondisi salatmu? Mereka bertanya tentang aneka kelebihan baik dalam masalah ibadah, hafalan Quran maupun ilmu yang dimiliki oleh si fulan ini. Faqal, maka Abduh memberikan jawaban, i'lamu anni unsitul Qur'ana kullah. Ketahuilah, Al-Quran itu dilupakan dariku seluruhnya kecuali satu ayat. Apa itu? Itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Dzarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal fasawfa ya'lamun." Ada di surat Al-Hijr ayat 2 dan 3. Semua Quran lupa dari ingatannya kecuali dua ayat ini. Allah pertahankan dua ayat ini ada pada dirinya. Dan dua ayat ini enggak lupa. Ada apa dengan dua ayat ini? Coba kita lihat terjemahannya. Rubama yawaddul ladzina kafaru. Orang-orang kafir itu nanti di yaumil akhir seringkali akan menginginkan kiranya mereka dulu di dunia menjadi orang muslim. Dzarhum ya'kulu wa yatamatta'u, biarkanlah mereka ini makan dan bersenang-senang dengan kehidupan dunia.
wa yulhihimul amal, dan mereka dilalaikan dengan angan-angan yang kosong. Fasaufa ya'lamun, mereka akan mengetahui dampak buruk dari akibat perbuatannya. Sehingga ayat ini yang dipertahankan oleh Allah masih melekat pada dirinya. Masya Allah. Anda bisa lihat, semua isi Al-Quran hilang dari ingatannya. Ternyata yang tersisa adalah ayat yang itu kalau kita lihat terjemahnya adalah hujjah bagi dia, yang menyudutkan dirinya. Mungkin kau besok akan berangan-angan, andaikan dulu aku menjadi seorang muslim. Sementara dia mati Nasrani. Waliyadzubillah. Maka kita layak untuk banyak berdoa kepada Allah agar hati ini selalu dibimbing untuk bisa berjalan di atas kebenaran, menjadi hati yang istiqomah sebagai mukmin sampai akhir hayat. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.